Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Saya Muhlason dari SDN Palangsari 3 sebagai observer. Rekan saya Susilo Eko Purnomo dari SDN Jimbaran 3 sebagai coach. Rekan saya Ades Adi Sandi dari SMPN 2 Tutur sebagai kuci. selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Sun. Monggo Apa kabar hari ini Pak Eko? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Bisa mengganggu waktunya sebentar Pak Eko? Boleh Pak, boleh. Alhamdulillah Pak Eko. Saya dengar-dengar Pak Eko hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching Pak Eko ya? Iya betul Pak. Berarti boleh saya mengobservasi Pak Eko? Boleh Pak, boleh. Nah sebelum Pak Eko nanti melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Boleh kan ya? Boleh Pak. Nanti saat pelaksanaan coaching, Nggih. saya akan mengamati proses berlangsungnya coaching antara coach dan coachee. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Nggih. Apakah coaching sudah berjalan dengan alur kita atau belum? Dan apakah Pak Eko sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Iya. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, serta jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching Pak Eko, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Pak Eko ya, Nggih. kompetensi mana yang Pak Eko kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Pak. Untuk yang ini potensi yang ingin saya kembangkan nggih Pak, Ya, yaitu yang pertama tentang present Pak. present. Kemudian mendengarkan aktif, Ya, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. oh iya Pak Eko. Bagian kompetensi mana yang menurut Pak Eko paling spesifik yang ingin Pak Eko kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif Pak Eko ya. Iya. Kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana yang ingin Pak Eko inginkan sebagai coach gitu Pak? Saya Kepada coach maksudnya saya. iya, saya itu ingin membantu coach Pak Ya. untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baiklah Pak Eko. Silakan Pak Eko melakukan coaching. Nanti kita lanjutkan percakapannya ya Pak Eko. Siap. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ades. Waalaikumsalam Pak Eko. Ini Pak Sun Pak Ades. Oh nggih. Monggo Pinara. Iya Pak Eko. Apa kabarnya Pak Ades? Alhamdulillah untuk kabar saya hari ini baik sekali Pak Eko. Seperti itu. Bagaimana dengan kabarnya Pak Eko sendiri? Alhamdulillah juga baik Pak Ades. Minggu-minggu terakhir ini saya agak demam dikit gitu Iya. keadaannya. Oh iya. Bagaimana dengan diskusi kali ini Pak Ades? Apa yang mau didiskusikan kira-kira? Iya Pak Eko. Saya ada
sedikit permasalahan ini ya Pak Eko ya. Iya, Pak Ya, Des. mendapatkan pencerahan atas Oke. permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Eko. Yaitu tentang adanya murid saya itu Iya. pada saat-saat ini tuh sering beliaunya itu anak itu tidak masuk sekolah Iya. itu karena permasalahan keluarga yang dihadapi anak tersebut Pak Eko. Itu yang saya temukan sekarang Pak Eko. Oh, gitu ya. Kira-kira Pak Des ya, untuk ukuran keberhasilan dari diskusi yang akan kita bahas itu apa? Bentuk ukuran keberhasilan dari diskusi. Iya, saya terus terang ini juga menghadap Pak Eko ingin mencari solusi Pak Eko tentang permasalahan yang saya hadapi tersebut. Kalau gitu fokus tujuan kali ini apa kira-kira? Baik Pak Eko, karena saya menemukan masalah itu, saya fokus pada apa yang selanjutnya saya lakukan untuk memecahkan masalah saya itu tersebut Pak Eko. Oke. Kira-kira agenda yang ingin didiskusikan itu seperti apa? Untuk agenda sekarang saya menemui panjenengan Pak Eko. Ya. Saya itu gimana ya? Adanya murid yang tidak ingin sekolah, ini kan karena permasalahan keluarga yang ada nggih di rumahnya. Dimana di situ dia sebagai siswa di sini dia tuh anak yatim sebenarnya Pak Eko. Kenapa disebut anak yatim? Orang tua laki-lakinya tuh meninggal, kemudian orang tua perempuannya itu menikah lagi, dan anak tersebut itu bersama dengan budenya. Nah, dari situ karena tidak ada kepedulian dari orang tuanya, jadi si anak itu kadang saya melihat di daftar absensinya itu sering sekali tidak masuk Pak Eko. Itu yang saya hadapi Pak Eko. Bisa termasuk broken home gitu ya? Nah, itu yang terjadi permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Eko. Oke, di oke, kelas oke, saya. oke, Pak Ades. Nah, menurut Pak Ades, hal yang penting pada saat ini apa kira-kira? Hal yang paling penting adalah bagaimana saya juga ini mencari solusi dari permasalahan keluarga tersebut Pak Eko. Ya, mana yaitu tadi orang tuanya laki-lakinya sudah meninggal, kemudian dia sekarang bareng budenya, dan budenya pun masalahnya yang terjadi adalah kan tidak bisa menjaga dia 100% sama halnya dengan orang tua kandung, dan dia juga ikut bekerja. Dan ini jadi permasalahan ketika murid tersebut tidak mau sekolah karena juga merasa juga dari orang tua kandung ibu tidak ada perhatian, dari bude yang juga sibuk dengan kerja, akhirnya anak tersebut tidak mau sekolah Pak Eko. Itu yang jadi persoalan. Iya. Terus kemudian Pak Ades ya, mohon maaf ini ya, apa hambatan yang Bapak rasakan saat ini? Hambatan yang paling utama terutama dari anak tersebut Pak Eko. Iya, Pak Ades. Itu saya juga harus memperdalam, itu yang pertama. Yang kedua dari unsur keluarganya. Dan ini sepertinya saya juga harus mencari solusi yang terbaik bagaimana nanti anak ini bisa mau untuk ke sekolah lagi aktif seperti itu Pak Eko. Oh, gitu ya Pak Ades. Iya. Nah, kira-kira apa saja ya solusi-solusi yang Bapak pikirkan itu apa saja kira-kira? Baik, untuk solusi yang saya pikirkan saat ini adalah tentu saja karena ini masalah juga tentang sekolah Pak Eko. Iya, Saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah berkaitan dengan masalah ini, dan juga guru BK, rekan sejawat, dan juga nanti ini saya juga mungkin juga meminta mendatangi murid tersebut berbicara dari ke hati Pak, agar mau masuk lagi. Dan juga saya memperhatikan kan ada anak yang juga satu kelompok di situ, satu wilayah dengan anak ini. Mungkin nanti saya juga minta bantuan dari dia untuk ngecek keadaan anak ini sementara. Baru nanti kalau sudah ada punya gambaran, baru nanti saya akan melakukan home visit kepada anak tersebut Pak Eko. Oh, gitu. Berarti ada keterlibatan sama murid juga ini nanti. Betul Pak Eko. Oke. Nah, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan oleh Pak Ades tadi, adakah? Ada Pak Eko. Jadi memang pertama adalah waktu. Iya. Waktu yang dibutuhkan juga kan tidak langsung serta-merta Pak Eko. Karena juga saya juga konsultasinya dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, dan juga murid yang tidak mau masuk itu tadi, dan juga membutuhkan waktu yang
eh, sesegaranya mungkin saya akan melakukan itu supaya ini juga tidak berlarut-larut nanti Pak Eko. Oke, 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 oke. Kemudian umpama dari skala 1 sampai 10 ya Pak Des ya, berapakah Bapak dalam usaha pencapaian itu, berapakah skornya? Saya melihat ini juga karena juga cukup kompleks Pak Eko. Saya Iya. merasa bahwa menurut saya saya ini ada pada skala 7 untuk saat ini. Karena melihat kompleksitas yang saya hadapi, Iya. tapi saya berharap ini nanti juga anak tersebut mau untuk sekolah lagi Pak Eko. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, kemudian kira-kira apa langkah awal yang Bapak siapkan itu apa? Langkah Kira-kira. awal yang saya lakukan adalah tentu saja saya konsultasi lagi dengan kepala sekolah. Itu yang akan saya lakukan karena beliau adalah pemegang kebijakan yang ada di sekolah. Sehingga apapun yang terjadi, beliau juga harus tahu seperti apa yang ada pada lingkungan sekolah ini Pak Eko. Oke, siap-siap. Terus kemudian kira-kira ya, apa langkah selanjutnya? Yang saya lakukan tentu saja saya akan diskusi dengan rekan sejawat Pak Eko. Itu penting karena ini tidak hanya dari saya sendiri, tetapi saya yakin rekan-rekan sejawat saya di lingkungan saya itu juga memahami bahwa bukan hanya di absensi saya anak ini tidak masuk, tetapi bisa jadi di absensi rekan-rekan yang lain juga tidak masuk. Nah, dari situ nanti saya akan juga diskusi dengan anak tersebut, dipanggil lah paling tidak anak tersebut ketika masuk mencari solusi yang terbaik. Nah, agar apa? Agar nanti anak ini juga nanti ketahuan masalahnya di mana supaya bisa masuk lagi Pak Eko. Oh, seperti itu ya Pak Des ya. Lalu ukuran keberhasilan dari rancangan aksi yang Bapak buat itu seperti apa? Nah, ukurannya keberhasilannya dari apa yang saya lakukan ini mendapatkan solusi Pak. Solusi bersama, jadi bukan solusi itu bukan hanya saya harap solusi itu dari saya dulu, tetapi juga saya juga mencari solusi alternatif dari rekan-rekan, terutama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Tetapi pengembangan ini saya ingin juga mencari solusi dari saya pribadi dulu Pak, seperti itu. Oh, begitu ya. Nah, Pak Des, untuk antisipasi ini ya, bagaimana antisipasi Anda dalam menghadapi hambatan itu? Baik Pak, jadi antisipasi saya itu adalah mencari tahu dulu Pak, keadaan murid di rumahnya itu bagaimana, kemudian latar belakangnya anak itu seperti apa, kemudian setelah melihat dari latar belakangnya seperti apa, meminta tolong lagi Pak, terutama murid-murid yang ada di sekitar anak ini. Jadi dari situ juga nanti saya pribadi mendapatkan gambaran sehingga ketika nanti terjadi hambatan ada antisipasi supaya ini tidak terjadi Pak Eko, seperti itu. Oh iya gitu Pak Des ya. Nah, menurut Bapak ini diskusi kita kali ini kesimpulan yang didapat apa Pak? Iya, kesimpulan yang saya dapat adalah Pak bahwa untuk mengatasi murid malu atau tidak mau sekolah ya, kemudian mulai dari konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian juga saya berkolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat, dan juga minta bantuan kepada murid yang dekat anak tersebut yang tidak masuk, supaya nanti bagaimanapun kita cari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Seperti itu Pak, kesimpulan yang saya dapat. Oke. Nah, kalau sudah menyimpulkan seperti itu, komitmen apa yang Bapak buat untuk menjalankan rencana aksi tadi? Yang jelas Pak, saya secara pribadi akan meluangkan waktu yang cukup untuk bagaimana anak ini supaya juga ketahuan permasalahan intinya, dan kami pun berharap anak ini tetap mendapatkan haknya sebagai siswa atau sebagai murid Pak, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai putus sekolah Pak, itu yang saya harapkan di situ. Betul. Komitmennya seperti itu. Jangan sampai putus sekolah nggih Pak nggih. Betul Bapak. Nah, kapan Bapak mulai menjalankan tindak lanjut dari rencana aksi itu? Saya rasa sesegera mungkin Pak. Ini karena penting sekali, bagaimanapun itu sebagai nanti rencana saya, supaya ini juga tidak larut-larut. Anak juga mendapatkan haknya sebagai siswa,
dan tidak ketinggalan terutama pelajaran, Pak. Bukan hanya pelajaran di saya, tetapi pelajaran di guru-guru yang lain, sehingga anak ini yaitu tadi tetap mendapatkan haknya dia sebagai siswa atau sebagai murid untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk dia. Seperti itu, Pak, yang saya inginkan. Oke. Baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya, nggih? Ya, siap, Bapak. Tentu saya juga akan memberitahu Pak Eko tentang hasil yang akan saya lakukan supaya juga saya punya gambaran dan juga Pak Eko juga punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan dan hasil nanti yang apa yang saya laksanakan seperti itu, Pak Eko. Siap. Kalau gitu cukup sekian ya Pak Ades. Iya. Terima kasih banyak Pak Eko, sudah dibantu saya nggih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ini juga sukses apa yang saya lakukan nanti, Pak. Siap ada sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Iya. Monggo. Setelah Pak Eko menyelesaikan coaching tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Eko ya. Siap. Apa saja yang sudah Pak Eko lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Pak. Pada coaching ini saya sudah melakukan sesuai alur tirta Pak. Iya. Seperti menanyakan tujuan. Ya. Kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga melakukan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, sehingga saya mampu menstimulus coaching menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Luar biasa sekali Pak Eko ya. Iya. Menurut saya sebagai observer ini Pak Eko ya. Oke. Proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai alur kita Pak Eko. Pak Eko juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan proses coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pak Eko juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak Eko ya. Iya. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang sudah dilakukan hari ini Pak Eko? Dalam belajar memahami tirta ini Pak. Alur tirta maksudnya. Iya. Proses coaching selanjutnya bisa lebih baik. Wah, luar biasa sekali Pak Eko ya. Semoga kedepannya Pak Eko bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Eko. Terima kasih, amin. Mungkin percakapan kita sampai di sini Pak Eko ya. Oh iya. Semoga kita bisa sukses selalu Pak Eko. Ya. Terima kasih Pak Eko. Saya juga minta terima kasih Pak.